Pernahkah kamu membayangkan apa jadinya kalau kekayaan justru jadi kutukan? Di dunia di mana virus misterius hanya menyerang orang-orang kaya, siapa yang sebenarnya berkuasa? Ini kisah wanita biasa yang tiba-tiba terjebak dalam kekacauan dan kehilangan segalanya. Yuk kita bahas alur ceritanya lebih dalam dan lihat bagaimana dia berjuang menghadapi semuanya. Namanya Laura. Dia bekerja di sebuah perusahaan film di London, Inggris. Dia punya mimpi besar, bukan hanya sekadar kaya, tapi menjadi sangat sukses dan berpengaruh. Suatu malam, saat sedang sibuk bekerja, suaminya, Tony, datang dari Barcelona. Tony adalah seorang sutradara, dan malam itu dia membawa ide untuk film baru. Film itu bercerita tentang seorang istri yang terlalu fokus pada pekerjaannya, sampai mengabaikan keluarganya. Cerita itu sebenarnya sindiran untuk Laura, karena dia jarang pulang. Hubungan mereka sedang sulit, bahkan sudah dalam proses perceraian. Merasa tersinggung, Laura pergi. Dia dan asistennya menghadiri sebuah acara penghargaan film bergengsi. Setelah acara selesai, Laura langsung pergi ke bandara. Tujuannya adalah Alaska untuk menemui seorang klien sangat kaya bernama Sebastian Snail. Di perjalanan, asistennya memberi kabar mengejutkan. Bukan hanya paus yang baru meninggal, tapi banyak tokoh penting lain juga tiba-tiba meninggal. Mendengar kabar itu, Laura merasa bingung. Setibanya di bandara, asistennya menjelaskan kalau nanti akan ada pengacara yang dikirim oleh Sebastian Snail untuk menjemput dan membantu mengurus semua kontrak kerja. Laura mengerti dan merasa lega. Selama penerbangan, Laura duduk satu pesawat dengan seorang pengusaha kaya yang juga akan ke Alaska. Untuk menghilangkan rasa canggung, mereka mulai mengobrol. Tapi tiba-tiba Laura terkejut. Gigi pengusaha itu bersinar sangat terang, hampir seperti lampu. Tak lama kemudian, Laura melakukan video call dengan putrinya. Hari itu adalah ulang tahun sang putri. Tony, suaminya, ikut bergabung dalam video call. Mereka merayakan ulang tahun putrinya secara sederhana, hanya di rumah tanpa kehadiran mereka. Sesampainya di Alaska, ketika keluar dari pesawat, Laura melihat jemputannya. Ternyata itu adalah sebuah kereta salju yang ditarik oleh beberapa anjing. Laura terkejut, tapi pengacara yang menjemputnya segera memberikan mantel agar dia tidak kedinginan. Di perjalanan, pengacara itu bilang semua urusan kontrak sudah diatur. Laura tinggal tanda tangan saja nanti. Saat sampai di tujuan, Laura melihat banyak orang kaya dari berbagai negara juga hadir di sana. Tak lama kemudian, Sebastian Snail menyambut para tamu di tempatnya. Dia menjelaskan alasan mengundang mereka, ingin membagikan saham perusahaannya secara cuma-cuma. Kalau setuju, tinggal tanda tangan saja. Mendengar tawaran itu, semua langsung setuju tanpa ragu dan menandatangani dokumen. Keesokan paginya, Laura pulang ke Inggris. Di pesawat, saat membuka laptop, dia melihat berita tentang wabah virus baru bernama Rich Flu. Yang aneh, virus ini hanya menyerang orang-orang kaya. Sesampainya di London, asistennya menjemput dan segera mengajak Laura ke istana kerajaan Inggris untuk menghadiri acara pelelangan lukisan. Saat pelelangan berlangsung, Laura tertarik pada sebuah lukisan dan ikut menawar. Tiba-tiba putrinya menelepon. Di luar terdengar suara teriakan kesakitan. Ternyata itu pangeran kerajaan. Semua orang panik dan ketakutan. Sejak kejadian itu, dunia mulai kacau. Virus Rich Flu benar-benar nyata dan asalnya misterius. Semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Orang-orang kaya berusaha melepaskan kekayaan mereka secara besar-besaran. Saat itu, menjadi kaya adalah hal paling menakutkan. Di kantor, ketika Laura bertemu bosnya, bukannya panik. Bos malah punya rencana. Dia ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk membuat film masterpiece. Dia yakin film itu akan sukses besar dan membuat mereka kaya raya. Namun, saat bos tersenyum, Laura terkejut melihat giginya berkilau aneh. Tanpa sadar,
bos sudah terinfeksi virus. Di luar, asistennya memberitahu bahwa virus sudah masuk status darurat, sangat mematikan dan menyebar dengan cepat. Karena khawatir dengan putrinya, Laura meminta asistennya mencari penerbangan ke Barcelona. Dalam perjalanan, Laura menelepon pengacaranya dan menyuruh untuk menjual sahamnya di perusahaan Snail. Tapi pengacara bilang itu tidak mungkin, karena semua orang sedang berusaha menjual saham mereka secara bersamaan. Pasar saham sampai akhirnya harus ditutup. Tapi yang aneh, nilai saham milik Laura justru terus naik dengan sangat cepat. Kalau hal ini tidak segera dihentikan, Laura bisa jadi orang terkaya di dunia. Mendengar kabar itu, Laura terkejut luar biasa. Sesampainya di apartemen, dia langsung mengemasi barang-barangnya. Dia memasukkan perhiasan dan tabungannya ke dalam tas. Saat hendak berangkat, tiba-tiba petugas pembasmi virus datang dan menggerebek. Mereka memerintahkan Laura untuk ikut. Laura pura-pura setuju, tapi minta petugas menunggu sebentar karena barang-barangnya tertinggal. Begitu ada kesempatan, dia melarikan diri lewat tangga darurat. Laura segera menghubungi asistennya. Asistennya bilang, sekarang petugas pembasmi virus sedang menggerebek dan menangkap orang-orang kaya. Semua tempat dijaga ketat, tapi asistennya sudah memesankan helikopter tersembunyi di lapangan. Di sepanjang jalan, lewat radio mobil, terdengar berita bahwa daftar nama orang kaya di seluruh dunia sudah dipublikasikan. Nama Laura juga ada di daftar itu. Artinya, semua orang kaya sekarang menjadi buronan, dan masyarakat mulai memburu mereka. Sesampainya di lapangan, Laura tidak sendirian. Banyak orang kaya lain juga ikut naik helikopter. Kini tak ada keistimewaan, tidak ada kendaraan pribadi, semua dipakai bersama. Sebelum berangkat, Laura menyuruh asistennya menandatangani surat pengalihan harta sementara. Dia ingin agar hartanya dipindahkan atas nama asistennya dulu. Nanti, setelah wabah ini selesai, Laura berencana mengambil kembali semua hartanya. Mendengar itu, asistennya merasa kecewa. Dia tidak menyangka Laura tega mengorbankannya, padahal sudah mengabdi bertahun-tahun. Saat asistennya pergi, Laura merasa bersalah. Setibanya di Barcelona, Laura menghubungi Tony dan minta dijemput di taman. Sambil menunggu, muncul berita bahwa Sebastian Snail dinyatakan hilang. Laura merasa kesal karena Sebastian Snail membagikan saham perusahaannya secara cuma-cuma. Akibatnya, Laura tiba-tiba jadi orang yang sangat kaya, tapi malah terjebak dalam masalah. Kini, Snail justru menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, Tony datang dan memberitahu kalau putri mereka sedang di rumah ibu Laura. Mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu polisi yang sedang mengadakan razia. Laura panik sambil memegang tasnya. Tony marah, kenapa bawa perhiasan sebanyak ini? Dia menyuruh Laura menyembunyikan tasnya. Awalnya, Laura masih tenang saat diperiksa kesehatannya karena dia belum terinfeksi virus. Tapi ketika polisi mau memeriksa mobil, Laura mulai panik. Untungnya tiba-tiba sebuah truk besar menabrak mobil polisi. Di tengah kekacauan itu, Laura dan Tony segera kabur. Pagi harinya, sampai di rumah ibu Laura, dia lega melihat putrinya baik-baik saja. Putrinya bernama Anna. Di dalam rumah, Laura bertemu ibunya. Hubungan antara ibu dan anak ini tidak harmonis karena Laura terlalu sibuk bekerja dan sering mengabaikan nasihat orang tua dan suaminya. Akibatnya, hubungan keluarga mereka renggang. Malamnya, saat sedang berbicara berdua dengan Tony, Laura meminta maaf karena sudah membuat banyak masalah. Dia juga cerita tentang surat pengalihan harta yang sudah dia buat. Dia bilang, kalau situasi ini terus berlanjut, tidak akan ada orang yang mau menerima hartanya. Dia akan terus jadi kaya, bahkan semakin kaya. Laura bingung harus bagaimana. Saat mereka mengobrol, tetangga datang dan memberitahu kalau banyak warga sedang berkumpul dan berencana mengusir Laura dari sana. Tak lama kemudian, banyak warga datang. Meski sudah dijelaskan kalau Laura masih aman dan belum terinfeksi virus, mereka tetap bersikeras Laura harus pergi. Setelah mengemasi barang-barangnya, Laura, Tony, Anna, dan ibu Laura memutuskan pergi bersama. Mereka naik perahu milik tetangga
Di perjalanan mereka bingung harus kemana. "Siapa yang mau menerima kita?" tanya Tony. Ibu Laura memberi saran, "Lebih baik kita pergi ke Tanzania. Aku punya kenalan di sana." Teman ibu sudah lama hidup mandiri, tanpa bergantung pada uang. Segalanya masih tradisional dan bergantung pada alam. Mungkin kondisi di sana masih aman. Semua setuju dengan rencana itu. Keesokan paginya, mereka melihat banyak kapal milik orang kaya juga sedang berusaha kabur, mencari tempat pengungsian seperti mereka. Suatu malam, mereka melihat seorang anak laki-laki kulit hitam terapung di atas papan kayu. Setelah diselamatkan, anak itu bercerita kalau dia sudah hanyut di laut selama 6 hari. Dia berterima kasih atas pertolongan mereka. Saat melewati perairan Libya, mereka dihadang oleh kapal militer. Para tentara penjaga perbatasan mengusir mereka dan berkata bahwa Libya tidak menerima pengungsi. Kapal Laura lalu dibawa ke sebuah pulau terpencil di Italia. Saat sampai di dekat pantai, Laura dan keluarganya dipaksa lompat dan berenang ke darat. Kapal dan harta benda mereka diambil secara paksa. Di pulau itu, ada banyak pengungsi seperti mereka. Semua orang kaya yang dulu sering merendahkan orang miskin. Kini, mereka harus antre untuk mendapatkan bantuan, berebut sembako, dan berharap belas kasihan dari orang lain. Malamnya, setelah lama berjalan mencari tempat beristirahat, mereka akhirnya menemukan sebuah tenda kosong. Tapi saat akan tidur, Laura terkejut melihat gigi Tony bersinar aneh. Di luar tenda, Tony menjelaskan bahwa saat di rumah ibu Laura, dia sempat memberitahu tentang surat kontrak pemindahan harta demi menyelamatkan Laura. Sebelum mereka berangkat, diam-diam Tony sudah menandatangani surat itu dan menitipkannya ke pengacara. Jadi sekarang, Tony yang menjadi kaya raya, sementara Laura justru kehilangan kekayaannya. Alasan kenapa Tony baru sakit sekarang mungkin karena sejak kaya, tanpa sadar dia mulai menjadi sombong. Selama di pengungsian ini, dia sering memandang rendah orang lain. Tanpa disadari, kekayaan itu telah mengotori hatinya. Melihat pengorbanan suaminya, Laura merasa sangat menyesal. Seandainya waktu bisa diputar, dia ingin sekali menjadi istri dan ibu yang lebih baik untuk keluarganya. Tony menenangkan, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia minta Laura menjaga putri mereka dan hidup bahagia, walaupun tanpa dirinya. Di tengah kesedihan itu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar teriakan Anna. Ada 2 penculik yang membawa Anna, hendak menjualnya ke sindikat perdagangan manusia. Tony dan Laura langsung berlari mengejar. Saat berusaha menyelamatkan putrinya dan melawan penculik, Tony tertusuk. Marah dan panik, Laura mengambil batu dan menghantam kepala salah satu penculik berulang kali sampai tewas. Akibat perkelahian itu, Tony meninggal dunia. 1 minggu kemudian, ibu Laura mengajak Laura, Anna, dan beberapa pengungsi lain pergi ke tempat sahabatnya di Tanzania. Mereka bersama-sama membuat perahu dari bahan-bahan rongsokan dan membagikan peta kepada semua orang. Di peta itu, ada titik kumpul yang harus dituju jika mereka terpisah setelah sampai di pantai Libya. Setelah perahu selesai dibuat, mereka berangkat malam harinya. Perahu mereka berlayar sepanjang hari di laut. Saat malam tiba, dari kejauhan terlihat pantai. Mereka hampir sampai. Namun tiba-tiba, dari samping muncul kapal militer, penjaga perbatasan, dan menabrak perahu mereka. Semua panik dan lompat ke laut. Laura pun terpisah dari keluarganya. Keesokan paginya, saat Laura terapung di dekat pantai, warga setempat menolongnya. Ketika tentara penjaga perbatasan datang, Laura buru-buru kabur dan sampai ke rumah seorang nenek warga setempat. Beruntung, nenek itu meminjamkan kain hijab agar Laura bisa menyamar. Laura terus berjalan mencari titik kumpul yang ada di peta. Saat sampai di sana, dia merasa lega melihat putrinya masih hidup. Namun ketika bertanya tentang ibunya, salah satu pengungsi memberitahu bahwa ibu Laura telah meninggal dunia. Ibu Laura mengorbankan dirinya demi anak dan cucunya. Dia rela menjual seluruh organ tubuhnya untuk membiayai ongkos perjalanan ke Tanzania. Berhari-hari, Laura bersama para pengungsi
melakukan perjalanan jauh dengan naik truk. Mereka sering berganti-ganti truk, naik turun, melewati berbagai negara di Afrika. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di ujung Tanzania. Teman Ibu Laura dan pengungsi yang sudah tiba lebih dulu menyambut mereka dengan hangat. Di sana, semua mulai membangun kehidupan baru bersama. Sebuah kehidupan di mana uang bukanlah segalanya. Setiap minggu, mereka berkumpul untuk saling memberikan dan menukarkan barang-barang yang paling mereka sayangi. Semua ini dilakukan untuk melatih diri agar tidak terlalu melekat pada rasa memiliki. Agar mereka sadar, semua yang mereka miliki sebenarnya hanyalah titipan. Sebenarnya, penyakit ini bukan soal uang, tapi soal hati. Penyakit yang berasal dari hati manusia, yang mulai sombong ketika memiliki harta dan uang berlebih. Intinya, yang salah bukan uangnya, tapi keserakahan manusia. Dan film pun selesai. Selamat beristirahat, sampai jumpa di video-video selanjutnya.